Orang ini sangat parah. Meskipun wanita ini tidak bersedia, dia tetap saja mengoyakkan bajunya. Semakin wanita itu mengelak, pria ini semakin bersemangat, bahkan mengoyakkannya lagi. Wanita ini sangat menyesal. Menyesal dia menyetir sendirian. Hari ini dia melewati padang gurun sendirian. Tak menyangka mobilnya mogok di jalan. Jenny tidak bisa memperbaikinya. Dia ingin meminta bantuan tetapi tidak ada signal. Dan di kejauhan seorang polisi sedang memeriksa truk John yang lewat dihentikan. Polisi memintanya mengeluarkan SIM, tetapi John sangat panik. Dengan gemetaran dia memberikan SIM pada polisi. Polisi melihatnya sangat aneh, jadi memintanya untuk membuka bagasi. Tetapi di belakang tersimpan narkoba. Mana mungkin dibuka begitu saja. Di saat ini datang beberapa orang. Mereka adalah para penjahat. Semuanya memegang senapan. Polisi melihat pistolnya kecil hanya bisa mengalah. Dia dibawa ke atas mobil. Dikiranya sudah tidak ada masalah. Tak menyangka beberapa penjahat ini tidak melepaskannya. Penjahat membawa polisi ke tempat sunyi, berencana untuk menembaknya. Untuk menguji keberanian John, bos yang bernama Frank memberikan pistol pada John. John mendengar arahan. Diangkatnya pistol dan memejamkan sebelah mata, memastikan tembakan dengan pas. Setelah 2 tembakan polisi tidak terluka. Tetapi 2 tembakan ini menarik perhatian Jenny. Jenny mengira ada yang memburu. Dia pergi ke arah suara tembakan. Tidak lama kemudian Jenny berdiri diam dengan kecapean, melihat dan ingin memanggil mereka. Di saat ini polisi terjatuh. Botol di tangan Jenny juga terjatuh karena terkejut. Menarik perhatian para penjahat. Jenny segera melarikan diri. Penjahat mengejar kemari. Karena dia hanyalah wanita, jadi kekuatannya sangat lemah. Hanya sebentar saja dia ditangkap oleh mereka. Jenny diangkat kembali. Di saat ini polisi itu juga sadar kembali. Tembakan John hanya terkena bahu polisi. Tembakannya tidak mematikan. Dia memberi kode pada Jenny agar tidak memberitahu penjahat. Dia mundur menuju mobilnya. Waktu berlalu. Pria yang bernama Max ini tidak dapat mengontrol diri. Dia membawa Jenny ke belakang, berencana ingin melecehkannya. Max sedikit brengsek. Dia mengoyakkan pakaian Jenny. Kemudian lidahnya menjilat wajah Jenny. Jenny meminta dia untuk melepaskannya. Tetapi pria ini semakin menjadi. Saat Max sudah bersiap, mobil polisi bergerak tiba-tiba, menyetir menjauh. Polisi segera mengejarnya. Tetapi mana bisa mereka mengejar mobil. Polisi itu berhasil lolos. Dikiranya sudah bebas. Polisi tidak menyangka Frank menembaknya dengan senapan. Polisi itu mati. Jenny mencari kesempatan. Dengan kakinya dia menarik tali pinggang Max yang tertinggal. Dengan kunci dibukanya borgol tersebut. Lalu segera melarikan diri. Max kembali ingin mencari Jenny lagi. Tak menyangka Jenny sudah berhasil lolos. Dia sangat marah karena tidak dapat memiliki Jenny. Saat Max melapor pada Frank, Jenny sudah berlari ke bawah tebing. Dia berusaha tenang, agar tidak ketahuan dia tidak membawa banyak barang. Hanya barang penting saja dia bawa untuk melarikan diri. Jenny terus berlari. Dia ingin cepat menjauh dari tempat ini. Saat dia melihat ke belakang, terlihat jejak kakinya. Untuk membingungkan penjahat, Jenny meninggalkan 3 jejak kaki. Dan sangat berguna. 6 penjahat berlari mengikuti jejak Jenny. Tak menyangka di tengah jalan jejak kakinya terbagi 3. Agar dapat menangkap Jenny, mereka hanya bisa bagi 3 jalur. Untuk memeriksa kemanakah Jenny pergi, Max berjalan jauh dan melihat masih ada jejak kaki. Berarti Jenny ada di jalan ini. 2 orang ini mengikuti jejak kaki. Jenny melihat Jenny yang tidak jauh dari mereka. Dia tersenyum dan memikirkan kesenangan diri. Lalu menyuruh bawahannya untuk tinggal di sini. Dia sendiri pergi menangkap Jenny. Max diam-diam datang ke belakang Jenny. Dia mengarahkan pistol. Dengan sangat senang memikirkan bisa memiliki Jenny lagi. Bahkan lupa tujuannya. Max menarik Jenny. Tak menyangka Jenny menusuknya. Membuat Max tidak dapat mengelak. Jenny menusuknya hingga mati. Setelah itu Max langsung melarikan diri. Dia bersembunyi di atas bukit. Rekannya melihat kematian Max. Dia hanya bisa mengejar mengikuti jejak. Di atas bukit rekannya menjadi berhati-hati, tetapi tidak dapat menghindari serangan Jenny. Jenny melihat lawannya yang terbaring di lantai, mengira dia sudah mati. Ketika Jenny turun, lawannya bergerak dan menangkap Jenny, lalu mencekik Jenny.
Di saat ini Jenny menyentuh pistol lawan. Dia menembaknya hingga mati. Setelah membunuh 2 orang, Jenny berdiri di atas bukit, memandang rumah di kejauhan. Dia tidak menyerah, melainkan minum air dan memandang penjahat yang mengejar kemari. Pertarungan mereka akan dimulai di sini. Frank mengangkat senapan dan menembak. Tetapi tetap saja tidak terkena. Agar bertahan hidup, Jenny bersembunyi di dalam rumah. Beberapa penjahat juga mendekat. Jenny melihat semua sudut rumah, ingin membunuh penjahat dengan barang yang ada di dalam. Tidak lama kemudian pria bertopi masuk. Dia masuk perlahan-lahan. Saat dia masuk terdengar suara teriakan. Pria bertopi ini langsung mati di tempat. John juga mendekat karena mendengar suara teriakan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi bahaya, lalu masuk ke dalam rumah. Tak menyangka Jenny menangkapnya. Pisau diarahkan di leher John. John sangat panik. Untung saja Jenny tidak membunuhnya, malah melepaskannya. Saat John keluar langsung berteriak, dan memberitahu keberadaan Jenny. Di saat ini Jenny segera membunuhnya dengan pisau. Hanya tersisa 2 pembunuh saja. Jenny masuk memeriksa ke dalam ruangan. Tiba-tiba ada penjahat yang menjatuhkannya. Jenny dijatuhkan dan kalah. Baru saja memukul penjahat dengan tongkat, penjahat langsung mengarahkan pistol pada Jenny, lalu memukul dengan keras sehingga terjatuh lagi. Pria ini melemparkan pistol, berencana bertarung dengannya. Jenny berhasil menghindar. Penjahat mengira dirinya sudah menang. Tak menyangka Jenny adalah petarung sejati. Dia memukul penjahat hingga tak bisa melawan, lalu dengan kekuatannya memukul bagian kepala penjahat. Jenny berhasil membunuh semua bawahan Frank. Saat dia kelelahan dan ingin melarikan diri, Frank sudah menunggunya di luar. Sebagai seorang pria, Frank meletakkan senapannya, lalu menukarkan pistol biasa, berencana menembak. Dia melihat Jenny dan memegang pistol dengan erat. Detik berikutnya, Jenny ke samping dan menembak. Frank juga menembak, tetapi dia terjatuh dan mati tertembak. Jenny yang sangat kuat berhasil membunuh seluruh pembunuh. Dengan aman kembali ke samping ayahnya. Di dalam kehidupan, jangan pernah memaksa wanita. Jika tidak, mungkin saja kamu akan dibunuh. Wanita harus belajar bela diri juga, karena tidak semua orang itu baik. Film berakhir di sini. Jika kalian suka maka ikuti dan klik sukai. Sampai jumpa.